yang berbunyi, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saya bacakan sekali lagi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini saya mengangkat tema anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, ketika kita mati bersama-sama dengan Kristus, maka kita bukan lagi pendatang, kita bukan lagi orang lain, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Nah, sebagai anggota-anggota keluarga Allah, firman Tuhan juga mengatakan dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-15, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, berarti ketika kita menjadi anggota keluarga Allah, maka kita harus hidup dengan dasar-dasar kebenaran. Kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran berdasarkan pikiran manusia, kebenaran bukan berdasarkan hikmat manusia, tetapi kebenaran berdasarkan dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan kita harus berdasar daripada Alkitab, karena hanya Alkitab saja satu-satunya pedoman hidup kita yang adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang harus kita percaya. Nah, sebagai anggota keluarga Allah, kita sudah seharusnya hidup dengan dasar kebenaran. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita sebagai orang-orang tua sudah mengetahui kebenaran-kebenaran Allah, maka kita harus terus mengajarkannya kepada anak-anak kita, dari anak-anak sampai ke cucu-cucu, sampai ke cici-cici itu ada dalam firman Tuhan. Artinya kebenaran itu tidak hanya berlalu begitu saja atau habis begitu saja. Ketika kita sudah tahu kebenaran, maka kita simpan untuk diri kita sendiri. Tidak seperti itu. Sebagai anggota keluarga Allah, ketika kita sudah mengetahui kebenaran itu, maka kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Ketika kita sudah mengetahui kebenaran, kita tidak berhenti dan kita hanya menyimpan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita. Firman Tuhan bilang, didiklah anak-anak muda itu pada masa mudanya, sehingga pada masa tuanya itu dia tidak menyimpang daripada jalan-jalannya. Jadi jangan heran kalau sekarang katong lihat ada anak-anak muda yang dia punya jalan isu, maksudnya dia punya jalan hidup susah betul, dia suruh lari ke sini, lari ke kiri, lari ke kanan, jelas. Semua itu berasal dari keluarga. Semua apapun yang katong punya pribadi itu terbentuk awalnya itu dari keluarga. Mau katong jadi apa di luar sana, katong karakter seperti apa di luar sana, itu dasarnya dari keluarga. Apa yang keluarga didik di ketong, itu yang akan menjadi ketong sifat bawaan pertama. Sebelum katong keluar dan katong mengenal katong punya lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya katong punya orang tua atau ketong di sini ada yang sudah menjadi orang tua, bapak dan mama, ketika ketong sebagai orang tua ketong sudah gagal dalam mendidik ketong punya anak, maka ketong akan melihat bahwa dia punya jalan kehidupan itu tidak akan dekat dengan kebenaran, malahan menjauh dari kebenaran. Nah, sebagai anggota keluarga Allah, bukan itu yang Tuhan harapkan dari ketong punya kehidupan. Sebagai orang tua, ketong harus bisa mendidik ketong punya anak, bahkan dari kecil-kecil harusnya ketong sudah mengenalkan mereka kepada kebenaran, sudah mengenalkan mereka kepada firman Tuhan, sehingga pada saat mereka beranjak besar, saat mereka beranjak dewasa, itu tidak akan pernah mereka lupa. Karena itu bukan cuma menjadi satu hal yang 1, 2, 3 kali lewat lalu sudah, tetapi itu menjadi gaya hidup. Nah, ketika sesuatu sudah menjadi gaya hidup, maka susah untuk dilepaskan. Kayak misalnya sekarang saat anak-anak muda tuh kayak hobi main game, kalau sudah dong punya gaya hidup akan susah untuk dong lepas. Mau biar orang tua mau suruh apa kok mau apa, tetap akan susah untuk dong lepas karena lagi asik main game, karena sudah jadi gaya hidup. Nah, sama seperti kebenaran. Kalau misalnya sebagai orang tua ketong bisa mengajarkan anak-anak kebenaran dari kecil, menjadikan itu gaya hidup mereka, maka kelak ketika mereka bertumbuh dewasa itu menjadi gaya hidup mereka dan tidak akan pernah terlepaskan itu kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan dari kehidupan mereka. Nah, itu adalah tugas orang tua untuk bisa mendidik anak kepada kebenaran. Anak-anak pun memiliki tugas untuk menghormati orang tua, sehingga anak-anak bisa lanjut umurnya.
firman Tuhan bilang harus menghormati ayah, menghormati ibu. Nah, sebagai seorang anak, ketong juga memiliki tugas untuk menghormati orang tua. Ketika orang tua mengajarkan kepada kita suatu hal yang baik dan benar, sudah seharusnya sebagai seorang anak ketong harus mengikuti itu, karena ketong tahu ketika itu adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang menuju kepada kebenaran. Ketong harus mengikuti itu, bahkan ketong harus menghormati apa yang orang tua katakan kepada ketong, selama itu adalah suatu hal yang memang mengajarkan ketong kepada suatu kebenaran Kristus. Anggota keluarga Allah bukan cuma hanya orang tua saja, bukan cuma seorang suami, seorang istri, tetapi sudah mencakup semuanya, orang tua dan anak, yang artinya semuanya harus punya peran. Jadi bapak punya peran, mama punya peran, anak-anak pun punya peran, saling membantu sehingga terciptalah keluarga Allah yang memang ideal, keluarga Allah yang memang hidup berdasarkan dengan kebenaran-kebenaran Allah. Dalam ketong punya kehidupan sebagai seorang manusia, memang untuk hidup dalam kebenaran Allah itu bukan suatu hal yang gampang. Misalnya sekarang pun ketong dengar ini mungkin gampang untuk ketong bicarakan, tetapi tidak gampang untuk ketong lakukan itu kebenaran dalam ketong kehidupan. Misalnya sebagai orang tua ketong bilang, ih, ketong omong ketong anak, ih lu jangan buat ini, jangan buat itu, pergi gereja dulu kok, hari Minggu tuh harus rajin pergi gereja. Tapi buktinya mereka sendiri tidak mencontohkan hal yang mereka ajarkan kepada anak. Justru waktu hari Minggu justru dong yang sering ke gereja, tapi dong mau dong punya anak harus rajin ke gereja. Nah, melaksanakan dan melakukan kebenaran itu dalam ketong kehidupan bukan suatu hal yang mudah. Terkadang ketong juga masih ogah-ogahan mau ke gereja ke sonde, atau mau berdoa atau sonde, mau baca firman Tuhan atau sonde. Kadang ketong masih ogah-ogahan, tetapi ketong ingat bahwa ketika kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus, ketong percaya kepada Kristus, ketong bukan orang lain lagi. Ketong ini sudah merupakan anggota keluarga Allah, dan sebagai anggota keluarga Allah, ketong hidup berdasarkan kebenaran. Ketong sudah tahu kebenaran seperti apa, maka dalam ketong punya keluarga, ketong juga harus ciptakan kerajaan Allah di tengah-tengah ketong punya keluarga. Ketong harus bangun kerajaan Allah dalam ketong punya keluarga. Dan ketong harus belajar untuk hidup berdasarkan dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab, kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Memang susah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Susah ketika sebagai orang tua harus mendidik anak untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Susah bagi seorang anak untuk mungkin bisa menghormati orang tua. Mungkin susah dalam menjalankan ketong punya peran-peran sebagai keluarga, dan ketong punya posisi sebagai orang tua dan sebagai anak di dalam keluarga. Tetapi ketika ketong tahu bahwa ketong adalah anggota keluarga Allah yang memang sudah seharusnya menjalankan perintah Allah, sudah seharusnya hidup dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, maka ketong akan bisa melatih diri ketong semua untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Dan jadikanlah itu kebenaran Allah itu sebagai gaya hidup, karena ketika kebenaran-kebenaran Kristus itu ketong hanya jadikan sebagai rutinitas, suatu ketika ketong akan capek dengan itu rutinitas sendiri. Suatu ketika ketong berusaha untuk rajin datang ke gereja, kalau itu cuma sekedar rutinitas, suatu ketika ketong akan bosan, suatu ketika ketong akan capek, suatu ketika ada masalah, ada tantangan, ketong akhirnya ogah-ogahan untuk di gereja, karena ketong jadikan gereja itu hanya rutinitas setiap minggu. Tetapi ketika ketong menjadikan gereja itu sebagai kebutuhan, sebagai gaya hidup, maka sudah akan ada alasan lagi untuk ogah-ogahan pergi ke gereja. Sama dengan ketika ketong hidup dalam kebenaran Allah, ketika ketong hidup dalam kebenaran Allah dan bisa menjadikan itu gaya hidup, bukan hanya sekedar rutinitas yang harus ketong jalani supaya ketong supaya bisa masuk surga, supaya bisa hidup selamat. Tetapi ketong menjadikan itu gaya hidup dan kebutuhan, memang ketong butuh untuk hidup dalam kebenaran Allah. Maka setiap harinya ketong akan melatih ketong punya diri, dan tidak akan pernah bosan-bosan untuk belajar kebenaran Allah, dan tidak akan pernah bosan-bosan untuk mau hidup semakin hari semakin diperbarui, semakin hari semakin lebih baik. Jadi mari ketong bersama-sama belajar untuk sebagai anggota-anggota keluarga Allah, kita harus hidup di atas dasar kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Selain dari Alkitab tidak ada lagi kebenaran yang pasti. Hanya satu-satunya Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang pasti. Kita harus menghidupi itu, menjadikan itu gaya hidup, dan biarlah sebagai seorang tua, bapak, mama, dan anak-anak kita harus saling membantu, kita mendukung
untuk kita menjadikan keluarga kita adalah keluarga Allah yang hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran Kristus yang sudah kita tahu, kita mengerti sedari kecil. Mungkin kita sudah diajarkan dan kita terus membawa itu hingga kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada cicit-cicit kita, hingga terciptalah anggota keluarga Allah yang memang ideal, yang memang hidup dan berjalan menurut dengan kebenaran-kebenaran Allah. Mungkin itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Memberkati kami, ajarkan kami Tuhan agar sebagai anggota keluarga Allah kami boleh hidup dengan menghidupi kebenaran-kebenaran Kristus yang sudah kami terima, sudah kami dengar, sudah kami tahu Tuhan, dan kami mengajarkannya hingga generasi ke generasi selanjutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat kami hidupi dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami dalam